Penyidik Kejari Ponorogo tetapkan Kepala SMK PGRI II sebagai tersangka dugaan kasus penyimpangan dana BOS. Penyidik Kejaksaan Negeri Ponorogo menetapkan SA yang merupakan Kepala Sekolah SMK PGRI II sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana BOS, Senin 28 April 2025. Sebelumnya tersangka dipanggil sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik berkeyakinan dan sudah mengantongi 2 alat bukti. Yang selanjutnya penyidik melaksanakan ekpos perkara dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Dari hasil penghitungan ahli dari BPKP Jawa Timur, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian negara sebesar 25 miliar rupiah. Modusnya ada terkait indikasi penyalahgunaan dana BOS. Sebagian besar untuk keperluan pribadi. Dugaan korupsi dana BOS ini berlangsung dari tahun 2019 sampai dengan 2024. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan 1 unit mobil sebagai tambahan barang bukti. Pada hari ini dilakukan penahanan terhadap tersangka inisial SA. Jadi sebelumnya kita panggil sebagai saksi. Setelah dilakukan pemeriksaan, tim penyidik berkeyakinan dan sudah ada mengantongi 2 minimal alat bukti, sehingga tadi para penyidik melakukan ekspos perkara dan menaikkan statusnya menjadi tersangka. Nah, setelah itu dibacakan hak tersangka. Nah, perlu diketahui juga bahwa untuk kerugian negara sudah turun, yaitu kisaran kurang lebih 25 miliar. Ya. Terus ini tadi juga kita berhasil menyita 1 lagi barang bukti berupa mobil Avanza warna hitam dari saksi yang menguasai barang tersebut. Ya. SA ini jabatan kepala sekolah. Modusnya ya terkait belum bisa jelaskan secara lengkap ya. Intinya ada terkait indikasi penyalahgunaan dana BOS. Ini nanti akan dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan. Ya macam-macam. Jadi digunakan sebagian besar untuk keperluan pribadi. Dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Setelah menjalani berbagai pemeriksaan baik administrasi dan kesehatan, tersangka langsung ditahan di Lapas Kelas 2B Ponorogo untuk 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini. Penahanan dilakukan karena untuk menghindari tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan pidana yang sama. Kepada tersangka secara primair dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan secara subsidiar dijerat dengan pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf A, B ayat 2, ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Ponorogo, Kanal Indonesia TV melaporkan.